Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan nama anggota Silim Insani Putri, Asolihin, dan saya sendiri Sakinah Fitriani. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai pengindonesiaan istilah asing. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka. Bahasa Indonesia ini mampu menerima unsur-unsur bahasa asing maupun bahasa daerah sehingga dapat memperkaya kosakata yang dimiliki dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangannya bahasa Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor nih teman-teman. Antara lain misalnya kontak budaya antar bangsa, antar daerah, antar suku, maupun faktor lain seperti agama, politik, dan teknologi. Baik, perpindahan seseorang atau kelompok ke dalam kelompok lain juga dapat menyebabkan adanya pergeseran bahasa yang dapat memperkaya kosakata sehingga memunculkan bahasa baru. Nah, teman-teman, banyaknya istilah asing ini semakin tidak terbendung gitu ya di sekitaran kita, apalagi masyarakat yang menggunakannya dengan berbagai kemunculan teknologi informasi dan komunikasi yang kian melejit begitu ya. Nah, dalam hal ini terdapat masalah dalam menggunakan istilah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Akan dihadapkan dengan soal komunikasi yang berterima begitu. Baik, kita mulai saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengindonesiaan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kosakata asing ini, mohon maaf teman-teman, kosakata asing ini memang sudah banyak yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya penggunaan kosakata asing di berbagai kesempatan, di berbagai media misalnya, di berbagai kegiatan, baik akademis maupun non-akademis, komersil maupun non-komersil begitu. Kosakata asing yang masuk tersebut ada yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan ada juga yang masih diadopsi gitu menggunakan bahasa asingnya tersendiri begitu ya teman-teman. Baik, ada beberapa data berikut pengadopsian kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia menurut Sugono dan kawan-kawan tahun 2003. Contohnya nih teman-teman, bahasa asing booking begitu. Bahasa Indonesianya penempatan. Sedangkan bed cover bahasa Indonesianya itu penutup ranjang. Kemudian ada bahasa asingnya door prize. Bahasa Indonesianya hadiah lawing begitu ya. Selain itu, kita juga sering menggunakan kata dalam bahasa asingnya error. Nah, itu dalam bahasa asingnya kita sering sekali ya teman-teman error begitu. Sedangkan yang benar itu dalam bahasa Indonesianya adalah gawal gitu ya. Kemudian ada satu lagi yaitu carport. Nah, carport itu dalam bahasa asing, kalau bahasa Indonesianya garasi ya. Kemudian yang ada pembahasan yang kedua mengenai pengindonesiaan kosakata asing dari Real Estate Indonesia atau REI begitu ya. Real Estate Indonesia ini turut berperan serta dalam pengindonesiaan istilah asing. Mulanya, pengindonesiaan istilah asing ini dalam ranah real estate menimbulkan pro dan kontra gitu dalam internal REI. Nah, pihak yang pro itu mendukung pengindonesiaan istilah asing, sedangkan pihak yang kontra kurang mendukung pengindonesiaan istilah asing dengan alasan nama real estate itu sudah menjadi tren gitu ya untuk tetap mengindonesiakan istilah asing dalam real estate itu menurut Purnomo Sidi tahun 2000. Baik, untuk nama-nama real estate yang terlanjur tren begitu ya diberi dua nama yakni asing dan Indonesia. Nah, contohnya nih teman-teman, dalam bahasa asingnya Bali View. Dalam bahasa Indonesianya adalah Taman Sari Pesona Bali. Nah, kemudian ada Legend City begitu. Dalam bahasa Indonesianya adalah Kota Legenda. Ya. Kemudian ada Rainbow Hills, itu
bahasa Indonesianya Bukit Pelangi. Nah, kita sering sekali menggunakan bahasa asing tersebut ya. Kemudian dalam bahasa asalnya real estate itu merupakan kata majemuk yang berarti harta tak bergerak gitu, yang berupa tanah, sumber alam, atau bangunan. Istilah real estate dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi lahan hiasan gitu, atau tahan bangunan gitu. Lahan berarti tanah, garapan, sedangkan dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Jawa berarti sesuatu yang dibuat atau didirikan, begitu ya teman-teman. Selanjutnya, penerjemahan itu dilakukan berdasarkan konsep makna dari istilah yang dikandungnya, bukan berdasarkan makna kata demi kata, begitu. Kata istat itu dapat diterjemahkan menjadi bumi, bentala, atau kawasan. Kata mana yang hendak dipilih sangat ditentukan oleh suatu konteks. Untuk mengindonesiakan istilah industrial, kita dapat memilih kosakata kawasan industri misalnya seperti itu ya. Untuk nama perumahan, kita juga dapat melakukan pilihan secara lebih leluasa gitu. Harus diakui bahwa pemadaman kata real estate dilakukan setelah kata itu banyak digunakan, termasuk padanan kata untuk nama kawasan. Baik. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa asalnya, ini asalnya dari serapan adaptasi fonologi, adaptasi morfologi. Nah, masuknya ke padanan. Kemudian real estate itu berasal dari serapannya adaptasi fonologi, sedangkan morfologinya real estate gitu ya. Berbeda penulisannya. Kemudian itunya lahan hiasan atau artinya ya lahan hiasan atau tanah bangunan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas perekayasaan padanan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Proses penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat di bawah ini terpenuhi, yaitu pertama, istilah serapan yang dipilih cocok konotasinya. Yang kedua, istilah yang dipilih lebih singkat dibandingkan dengan terjemahan Indonesia. Yang ketiga, istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Kata serapan masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan 4 cara. Yang pertama, adopsi, yaitu pemakaian bahasa Indonesia atau pemakaian bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing itu secara keseluruhan. Contohnya seperti supermarket, plaza, mall, dan lain-lain. Yang kedua, adaptasi. Pemakaian bahasa hanya mengambil makna kata asing itu, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, pluralisation menjadi pluralisasi. Ya. Kemudian yang ketiga, penerjemahan. Pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu, lalu kata itu dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya try out menjadi uji coba. Kemudian yang keempat, kreasi. Pemakaian bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Cara ini mirip dengan cara penerjemahan, tetapi tidak menuntut bentuk fisik yang mirip seperti cara penerjemahan. Misal, kata dalam bahasa aslinya ditulis dalam 2 atau 3 kata, sedangkan dalam bahasa Indonesia hanya ditulis 1 kata. Contohnya seperti spearflight menjadi suku cadang. Ya baik, untuk selanjutnya problematika dalam pengindonesiaan istilah asing. Penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia memang tidak bisa dielakkan dalam rangka memperbanyak atau memperkaya hasanah bahasa Indonesia dan mewadahi ilmu pengetahuan.
Tetapi tidak semua bahasa asing bisa diubah dalam bahasa Indonesia. Istilah-istilah tersebut sudah lazim digunakan dalam bidang perekonomian atau perdagangan dan ilmu pengetahuan. Hal itu ternyata dapat menimbulkan problematika tersendiri dalam kaitannya dengan bahasa, antara mempertahankan bentuk asli dan mengubahnya sesuai dengan pelafalan bahasa Indonesia. Bagian yang pertama, badan usaha cabang dari luar negeri atau merek dagang. Seperti KFC ya. Kemudian ada Citibank, Goodyear, Gucci, Adidas, Honda, Toyota, Samsung, bahkan merek Oppo. Nah, contoh di atas ini merupakan merek dagang yang tidak bisa diubah dengan alasan karena memang sudah menjadi trademark atau menjadi merek asli milik perusahaan. Selanjutnya, kosakata yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, seperti pada kata sebagai berikut: laundry atau binatu dan dobi. Selanjutnya, tower atau menara. Selanjutnya, garden atau taman. Di dalam kosakata yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, diharapkan tidak digunakan sebab ini menunjukkan sikap kurang positif terhadap bahasa Indonesia, menurut Sugono 2003. Tetapi lebih banyak orang menyukai kosakata asing karena terkesan memiliki rasa bahasa yang lebih pretisius. Selanjutnya, nama-nama istilah dalam ilmu pengetahuan. Aljabar. Oedipus kompleks menjadi kompleks Oedipus. Selanjutnya kompleks. Elektra kompleks menjadi kompleks elektra. Selanjutnya ekofisiologi menjadi ekofisikologi. Dan yang terakhir narsikus. Istilah di atas tetap digunakan dalam bentuk aslinya. Tetapi ada juga penyerapannya sesuai dengan pelafalan dalam bahasa Indonesia. Tentunya mempertahankan bentuk asli dan penyerapan sesuai dengan pelafalan bahasa Indonesia yang memiliki argumentasi sendiri. Oleh karena itu, di sisi lain ada mempertahankan bahasa asli dan ada juga yang menyesuaikan dengan pelafalan bahasa Indonesia. Baik, pada gambar di atas di sini terdapat tulisan jual ban mobil second, ban motor second, velg kaleng. Pada gambar di atas terdapat pengindonesiaan istilah asing sebagai berikut. Second dari bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia artinya kedua. Ban dari bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia artinya melarang. Velg dari bahasa Inggris dan diserap dalam bahasa Indonesia menjadi pelek. Namun, velg tersendiri memiliki arti sebagai roda berbahan logam yang melingkar untuk mengapit ban kendaraan, baik sepeda motor atau mobil. Selanjutnya, pada gambar di atas terdapat pengindonesiaan istilah asing sebagai berikut. Print dari bahasa Inggris dan memiliki arti dalam bahasa Indonesia cetak. Scan dari bahasa Inggris dan memiliki arti dalam bahasa Indonesia pemindaian dokumen. Fotokopi dari bahasa Inggris fotokopi lalu diserap ke dalam bahasa Indonesia fotokopi, artinya penggandaan. Dan untuk gambar terakhir, pada gambar di samping terdapat pengindonesiaan istilah asing pada kata parfum dari bahasa Inggris dan diserap ke dalam bahasa Indonesia parfum.